Zaman sekarang banyak yang bilang punya penghasilan utama aja nggak cukup. Tapi pertanyaannya, mending investasi atau punya side hustle? Side hustle bikin kita aktif belajar langsung soal usaha. Sedangkan investasi, uang yang bekerja untuk kita, bahkan saat kita lagi istirahat. Seperti Clarin dan Theo, berawal dari usaha kecil dari rumah, hingga akhirnya berdiri toko burger Pepper, side hustle yang kini menjadi usaha utama mereka. Suamiku ini suka banget sama burger. Aku orangnya suka ngulik-ngulik bikin sesuatu dari nol gitu ibaratnya. Jadi kita mulai dari project iseng-iseng bikin burger di rumah. Keluar dari zona nyaman sih sebenarnya. Karena waktu itu kan aku juga sempat kerja ya lumayan lama gitu di bidang finance. Dan akhirnya mencapai titik jenuh dan nemuin kalau masak itu adalah satu realisasi dari passion gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan space ini untuk kemudian dibangun jadi toko burger kita sekarang. Inspirasi sih sebenarnya lebih ke arah ya kan burger sebenarnya itu makanan western ya, makanan luar. Jadi kita harus sedikit menyesuaikan diri juga. Dan sebetulnya satu hal utama dari setiap burger kami, quality, comfort, di dalam simplicity gitu. Yang lebih menariknya lagi, modal awal mereka membuka usaha ini berasal dari tabungan dan investasi yang selama ini mereka jalani. Nah, kebetulan salah satu hasil dari investment dan savings itu sendiri adalah menjadi modal awal untuk membangun Pepper ini. Kami ya encourage untuk generasi muda kalau misalnya emang bisa dan mau gitu untuk invest itu nanti kalau misalnya udah jadi bisnisnya nih kayak kita sekarang, yang mana modal awalnya salah satunya dari savings dan investment, sekarang udah jadi bisnis, kemudian ada profit, itu bisa diputar lagi gitu. Antara investasi dan side hustle, tentu dua-duanya butuh waktu, niat, dan konsistensi. Bedanya cuma siapa yang kerja lebih keras, kita atau uang kita. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di episode Go Impact. Investing with Purpose. Kami kembali lagi. Saya Hosanda Lusman Yunarto. Dan saya Samantha Susilo. Dan kami akan mendatangkan kembali narasumber yang menarik serta topik yang nggak kalah pentingnya buat kita pelajari bersama. Jadi hari ini kita mau belajar nih. Jadi kalau selama ini kan di dunia pekerjaan kantoran terutama kan kita kalau udah pulang kerja, aduh capek gitu ya. Oh. Is that it? Ada apa lagi sih yang mesti kita kerjain atau Sabtu Minggu bahkan ini ada fenomena lucu. Sabtu Minggu malah orang ngerasa guilty, bersalah karena dia nggak dapat duit, nggak mencari nafkah. Nggak produktif gitu Betul, ya Kak ya? Betul. Jadi Wow. makanya sekarang banyak juga tren-tren yang mau punya side income. Mau punya namanya side hustle atau pekerjaan tambahan begitu ya teman-teman. What do you think? Perlu nggak? Aku sendiri sih sudah pernah memikirkan juga ya. Tapi perlu atau enggak? Nah, hari ini teman-teman kita sudah mendatangkan nih salah satu narasumber yang she has been very experienced di dunia Kemana-mana finance, dia. Betul. social impact, public sector, private sector semuanya juga sudah pernah dicoba. Dan kedepannya gitu. katanya mau jadi artis. Mungkin. Dunia entertainment berikutnya gitu Tapi ya. at least for now, she is pursuing her side hustle that has Yes. turned into a passion project tapi menjadi her main focus Betul. ya. Dengan suaminya malah ini tadi dulu side hustle, sekarang malah jadi pekerjaan utamanya buat Betul. berduanya. Tapi yang menarik lagi nih Kak, kan soalnya ini kita go impact investing with purpose. What does this has to do with investing gitu kan. Nah, dari narasumber kita hari ini, beliau juga akan bisa share nih habit-habit sehat yang bisa dipakai, diterapkan di hidup kita masing-masing supaya kita bisa memiliki whether it be side hustle atau investing or whatever that we're doing. Habis-habis apa aja sih yang healthy, yang mungkin juga dipakai dengan one of the richest men in the world gitu. Betul. Saya mau mendengar. So if you're interested, don't go anywhere, stay tuned terus and we'll be back soon. Teman-teman, selamat datang kembali di Go Impact Investing with Purpose. Seperti janji kita tadi di awal, kita sudah mendatangkan narasumber yang selalu menarik dan kali ini
wah, she is a woman of multi talents. Dulu pernah di bidang pendidikan, pernah di non-profit, pernah di bidang finance, dan sekarang nggak kalah pentingnya sebagai entrepreneur, punya usaha sendiri, yaitu yang menjadi dari passion project-nya beliau dengan suaminya. Siapakah dia? Mari kita tepuk tangan dan memperkenalkan Ibu Claire Runtuh. Selamat datang di podcast kami. Thank you. Claire, thank you, welcome. Please introduce yourself ke teman-teman kita yang nonton. Halo teman-teman semua, namaku Clarion, panggilnya Clay or Claire. I'm an entrepreneur right now running F&B shop, like a burger shop di daerah Senayan. Yes. Jadi kalau kalian lagi di daerah Senayan dan lagi pengen kayak smash burger yang juicy dan crunchy, Pakai promo gitu ya? iya Yes. bisa mampir. Tapi background aku Palu Gada sebenarnya. I did many things. Jadi awal banget sempat di finance. So we'll talk more about that after this. Sempat juga di YCAP, di non-profit, kemudian sempat di consulting, dan terakhir di pendidikan, di government, di pemerintahan. Jadi private sector udah, non-profit udah, Public sector. public sector udah, And now. sekarang aku usaha sendiri. Restoran. Gitu. Iya. Restoran burger yang kami sudah mengunjungi dan pokoknya kalau tinggal di Jakarta, Jabodetabek, Senayan Harus harus dicoba. mampir ke Pepper, Thank PEPR. you. Thank Yes, you. yes. Thank you. Oke, nah berarti mungkin di podcast kali ini kita ngobrol sama Claire lebih berhubungan dengan yang sisi finance ya tentu ya. Oke. Tapi dalam perjalanan hidup, perjalanan karir, dan juga sekarang sudah punya restoran sendiri, keren. Ya, Kita mau insight-nya Claire nih, wawasan Claire. Of course semua orang namanya kalau karyawan ya, kan kerja ada jam kerja tuh. Ya. 9 sampai 5, Ya. ada yang 8 sampai 5, 9 sampai 6 dan lain-lain. Ya. Tapi ngerasanya kok masih kurang ya, Sam ya? Kayak I can do more. Masih mau I lebih, can do tapi more. apakah harus lebih atau harus lebih ngoyo atau ini cukup aja lebih ke saya sendiri mesti belajar zen, saya terima apa adanya atau gimana gitu. Pengalaman Claire gimana? Dan apakah ini jadi namanya tuh side hustle ya? Jadi pekerjaan sambilan, apakah itu perlu versus dibandingkan dengan yang kita bicarakan selama ini di podcast investasi. Jadi sebenarnya kita ini yang sombong dikit, masih punya banyak tenaga, banyak energi, pulang kantor pun masih bisa semangat. Not me, but ya tapi itu sebenarnya menurut Claire, what do you think? Mendingan yaudah kita coba cari sambilan atau kita coba cari investasi gimana? Kalau based on my personal experience ya, if you could do both, that would be amazing. Do both. Tapi untuk yang kerja sampingan, mungkin satu-satu dulu. Based on my experience, if you do both with your heart and with passion, Yeah. by all means do both. Dua-duanya ya? Ya, tapi jangan melakukannya karena terpaksa atau karena ngelihat ke orang-orang lain nih. Misalnya kayak, oh temenku kok kayak udah punya 3 kerja sampingan nih, kok dia keren banget. Terus gue kok not good enough gitu kan. Ya. Sekarang kan kita makin kesini kayaknya makin when it comes to self-awareness, it has to be much more deep gitu ya versus before. Jadi kayak kalau you catch yourself doing it because you're trying to compare yourself with other Yeah, people, yeah. itu nanti lama-lama kayak ticking bomb aja sebenarnya. Kayak capek sendiri nanti, kayak burnout gitu Tunggu kan. burnout aja sih itu. But if the kerja sampingan itu adalah sesuatu yang emang kayak kalian suka banget gitu. Kayak misalnya suamiku waktu itu sampingan. Jadi basically we both have full-time jobs. 9 to 5, sometimes more, right? 9 to Yeah. 6, 9 to 7. Tapi tiap weekend tuh kita kayak pingin R&D masak burger gitu. And it becomes like a fun project for us karena we're doing it with our heart and passion. Kayak ya kebanyakan aku yang nyicip-nyicip aja kali gitu ya. Sama kayak kurang Jelas ini, kurang fun, ini jelas gitu. fun, But that's iya. also my passion. Like I like eating food gitu. Anyway, my point is like kerja sampingan kalau ada waktunya, ada tenaganya, ada energinya, dan ada passionnya, don't be afraid to do it. Give it a shot. Karena aku pengen bilangnya adalah kayak that can result into something else if you have the patience and the consistency to do it gitu. Harus dari hati tapi jangan compare. Kayak Betul. Sam, kamu punya 3 kerjaan, aku juga mau gitu. Terus maksa cari gitu ya 3. Itu lama-lama capek sendiri. Jadi motivasi dasar ya harus benar dulu ya. Betul. Oke. Nah tapi kerja sampingan tuh butuh waktu ya kan, butuh waktu, butuh energi.
again tadi pesannya do it when you actually have passion and heart to do it. Yang investasi menurut aku tuh gampang. Kenapa Kak? Kenapa gampang? Karena waktunya nggak sebanyak yang dibutuhkan untuk si yang satu lagi. Kayak misalnya nih masak burger gitu. R&D-nya tuh butuh berapa bulan itu kan. It's fun, yes. And we continuously invest our time and energy in it. Tapi itu kan membutuhkan waktu dan proses. Which we also appreciate gitu ya. Yeah. Namun investasi itu sebenarnya adalah kamu menukar waktu dengan uang. Uangnya work for us. Yeah. Don't you love it? Yes. That's If the the best money kind. work for you, Yeah. you sleep and the money works for you. Yes. That's investment gitu. Kalau dari Kak Clarin sendiri, how has your investment experience been? Kayak when did you Yeah. start and produk-produk apa aja Kak yang Kakak pilih nih untuk investasi? Oke. Bocoran nih. Bocor. Tips and tricks. Simple. Actually, mungkin kalau aku, jadi share sedikit ya perjalanan. Dulu kan emang kebetulan my major was in finance, jadi lumayan belajar mengenai instrumen-instrumen investing juga. Tapi secara bersamaan aku juga orangnya tuh simple. Maksudnya aku nggak yang terlalu ribet atau kompleks itu untuk aku ya secara pribadi it's not enjoyable for me. So I try to make things simple as it can be gitu. Yes. Without oversimplifying it, tapi kayak ya udah yang gampang dimengerti aja gitu. Okay. Ada other people, my other friends yang emang suka, again passion, ngulik-ngulik gitu kan, pingin tahu gimana secara kerja saham, stock market tuh kayak gimana, and then kayak trading and like stock options or like all this short and sell, you know, all these terms in finance. Bahasanya ya. Itu bahasanya, and then they become a fund manager gitu. Mereka yang mengelola reksadana gitu. But anyway, I'm more on the simple type of person. Jadi dari awal itu, tips aku adalah satu, make it simple. Caranya gimana? Caranya pertama tuh mindset dulu ya menurut aku. Jadi kayak jangan terlalu kayak langsung, aduh investasi tuh kayak banyak banget yang mesti gue pikirin gitu. Enggak. Push yourself to learn more. So you go to YouTube, you go to read books. Read this book called The Psychology of Money by Morgan Housel. It's actually really good, easy to read also. Itu talks about money and investment. Mindset kamu bukan untuk kayak, aduh I'm getting into something really complex. No, but the mindset is I'm learning. I'm learning new things. I'm learning what is investment. Coba gue penasaran deh. Jadi it's curiosity versus That's expectations good. gitu kan. Yeah. Jadi tadi yang pertama mindsetnya lebih simple ya kan. Terus kayak coba pelajari yang simple, yang buku atau YouTube konten gitu. Dan yang ketiga, for me personally, I only invest in 1, 2, 3 ya berarti. 1, reksadana, which is a pool of stocks yang dikelola oleh manajer keuangan yang suka dengan yang ngerti. trading tadi itu. Itu 1, reksadana. Kedua adalah stock marketnya sendiri, jadi kayak saham. Ya kan, di pasar saham. Ketiga, deposito and savings. We can talk about Bitcoin, tapi itu kompleks tuh ya nanti ya. Lebih Kayaknya 3 ini dulu aja gitu. Baik. Ini Keep yang it simple. konsisten. Keep it simple. Keep it simple. Oke. Ya. Jadi dari Ibu Claire Runtung sudah menceritakan tuh, jadi betapa passionate-nya satu side project, jadi bisnis beneran loh sekarang. Dan juga tadi udah ada sedikit bocoran-bocoran tentang investasi instrumen mana yang sudah dijalankan gitu ya. Nah nanti kalau kita kembali di segmen berikutnya kita akan membahas lebih lagi life hack ini. Life hack, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan si side hustle, apakah ini benar-benar worth it atau ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan sebelum kita resign from a full-time job and focus on this gitu misalnya ya. Kita dengerin dulu ya. Kita dengerin sebelum we make dulu, that oke? decision. Jangan kemana-mana, kita segera kembali setelah pesan yang satu ini. Welcome back semuanya ke Go Impact Podcast. Yeay! Hari ini kita kembali lagi nih dengan narasumber kita, Kak Clarin Runtung. Masih banyak banget hal-hal yang ingin di-spill, life hack yang ingin di-share juga nih. Mungkin tadi di segmen sebelumnya, Kak Clarin sudah cerita sedikit, and I think it's very clear and apparent that you really value knowledge. Literasi keuangan gitu ya. That knowledge around investing and knowing why you do what you do, what are you doing gitu kan. Nah,
Can you speak a little bit more about that, Kak, in terms of investment, the importance of financial literacy? Literasi keuangan ya. No, very very good question. Thank you. Literasi keuangan itu penting banget teman-teman. Kenapa? Karena gini. I always see literasi keuangan ini campur-campur ya bahasa Inggris bahasa Indonesia nggak apa-apa ya kayak flow Bisa aja. dimengerti kok, Pok. Iya, oke. Financial literacy itu ibaratnya kalau buat aku secara pribadi adalah it's like taking care of yourself gitu as an adult gitu kan. Kayak kita setelah kuliah terus bekerja udah punya savings, you need to take care of yourself as an adult so you can function for yourself and also for your loved ones and for the community gitu, masyarakat gitu. Jadi aku tuh ngelihat pemahaman akan literasi keuangan itu seperti kalau kita ini aja olahraga sama makan makanan sehat, right? You take care of your body, you know what you're putting in terms of makanan, you know kamu beli apa untuk makan apa, beli buah itu untuk apa, beli sayur untuk apa, bayar gym untuk apa misalnya gitu, karena mau olahraga supaya lebih sehat. Literasi keuangan tuh juga analoginya sebenarnya mirip dengan itu, because one of our responsibilities as an adult that we don't talk about enough Betul. is actually financial literacy. Karena itu tanggung jawab kita sebagai seorang functioning adult di masyarakat gitu ya. Itu mungkin itu konteks dasarnya dulu tuh ya. Nah, kalau untuk literasi keuangan itu sendiri kayak tadi yang sempat aku bilang sebenarnya keep it simple. Look up online in terms of like what is mutual fund atau reksadana, apa itu stok dan apa itu apa namanya bond, obligasi gitu ya misalnya. Dari situ dulu aja tuh bahan-bahannya tuh dikit, maksudnya nggak yang sampai kompleks 1 jam mesti kayak bener-bener aku hafalin gitu, enggak. Or talk to someone in your bank ya kan. Itu tuh pasti bisa dijelaskan secara ini ya, secara gampang dimengerti. Nah, tapi aku punya tips nih untuk literasi. Mungkin, literasi itu kan berarti knowledge-nya. But I have a tip that I would love to share when it comes to habit. Apa tuh, Kak? Kebiasaan. Karena, pernah baca bukunya James Clear nggak? Atomic Habit. It's also the best. Like, pokoknya baca ya nanti Atomic Habit. Atomic James Habit, Clear yes. Itu bilang bahwa the quality of our life as we grow older is how we live our life based on good habits. Good habits ya. Nah, habit yang mau aku tekankan adalah gini, setiap kali teman-teman nih, Sam, Usman, aku gitu ya, dapat income tiap bulan, baik dari gaji, dari kerja sampingan, antara dua itu gitu ya. Set aside 10 to 20% of the income tiap bulan itu langsung masukin ke investasi. Langsung. Jangan itu jadiin habit yang mungkin di awal-awal akan susah gitu ya. Cuman set di kalender. Jadi kalau aku nih misalnya gitu, dulu ya waktu masih kerja di corporate kan, kantoran, gajian tanggal 25 gitu kan. Tanggal 30-nya itu aku masukin di kalender, invest 10% dari gaji tersebut gitu. Aku udah tahu invest di mana, tapi basically I have to push myself to do it sehingga udah kayak 10 kali melakukannya, lama-lama aku udah nggak harus diingetin kalender lagi, but I just keep on doing it. This technique is called averaging. You become an average investor. So you don't trade, but you invest. Tiap bulan masukin aja gitu, dimasukin lagi 10% dari setiap gaji atau income tersebut dari penjualan maupun dari gaji gitu ya. And by the way, this is also how Warren Buffett did it. Oh. He did this for like, I don't know, 40 tahun gitu. Dari dia 20 sampai dia 60s. Tiap bulan dia rajin masukin ke reksadana, ke stok, ke bond. Nanti hasil dari compounding interest-nya itu berputar terus. Resultingnya itu tuh baru kelihatannya kayak your financial freedom itu in your 60s di hari-hari tua gitu. Ini berarti memang habit untuk salah satu orang terkaya di dunia ya Kak ya? Even for him, itu dia benar tiap bulan dia masukin gitu. Nggak tahu ya dari uang gaji atau capitalnya berapa nih? Iya, But it is a exactly. long-term investment, long gain. Long term. You have to think long term when it comes to investing. Dan menurut aku ini bedanya antara investing sama trading. Trading kan berarti kayak short term gitu ya. You buy, you sell, dan someone has a job, a professional job, getting paid to do that gitu. Tapi kalau untuk aku, I'm not a trader, I'm an investor. So if I believe in stock atau saham, aku masukin aja di setiap 10%, alokasinya bisa dibagi-bagi misalnya, but make it a habit, jadi kebiasaan gitu. Ya, oke. Jadi ini financial literacy itu penting sekali, Penting, tapi dengan habit dan automation-nya itu, jadi nggak usah di-trade, nggak usah tiap hari ngecek terus udah berapa naik jual atau
masukinnya Wah. terus jadi kebiasaan Yeah, gitu. exactly. Nah, itu sangat baik. Thank you Claire for sharing. of Nanti course, kita thank you. praktekkan semua teman-teman. Yeah. Kalau kita bicara tentang resikonya gimana? Dari pengalaman Claire, apakah ada resiko yang aduh coba waktu itu aku tahu ya seperti itu resikonya, Iya, dan iya. kira-kira ada tips yang bisa di-share nggak gimana? Resiko itu pasti ada. Anything that we do in life ya, Yeah. baik itu dalam pekerjaan, dalam pacaran ya kan, dalam mencoba hobi baru, mencoba olahraga baru, itu semua pasti ada resiko. Tidak terkecuali investasi gitu. Kuncinya adalah tahu resikonya apa. You know what you're getting into. Kamu enggak invest hanya karena temen kamu bilang, mau jangan masukin ke sini dong, FOMO gitu. Ini tadi bakal ya. cuan 5 kali lipat dalam Iya. 3 bulan gitu. There's no guarantee to that. Right. Pelajari dulu gitu. And pelajari dulu dan lihat ini resikonya. Kalau memang ternyata ya ini kayaknya high risk, high return. Pernah dengar nggak itu? Jadi kayak risknya akan tinggi, tapi returnnya juga bakal tinggi. Know it gitu. Yeah. Kayak tahu, ya udah gue masukin ke sini, tapi gue tahu ini bakal high risk nih. Artinya di balik high risk tersebut, kalau misalnya emang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, you know what you're getting into, ekspektasinya dengan realitanya tuh nggak segini gapnya, Betul. tapi seginilah Disesuaikan, gitu. ya. Satu lagi adalah we're all emotional humans, right? Human beings are emotional creatures gitu. Ya kan, kita nanti merasakan sedih, marah, itu mempengaruhi decision untuk kayak trading maupun invest gitu. Makanya tadi tips yang aku bilang, take 10 to 20% of your income jadiin automasi, Yeah. because you're taking the emotions out of that and you make it into automation, sehingga nanti automation itu maksudnya otomasi yang habit gitu kan. Betul. Lama-lama when you average it, resiko yang tadinya diambil itu akan ketutup dengan returnnya karena udah rajin nih, konsisten dan rajin ya kan. But ya, jadi know what you're getting into, tahu resikonya, jangan cuma ikut-ikutan aja. Yes. Dan kedua, rajin dan konsisten dengan habit yang ada untuk investasi sehingga apapun itu nanti resikonya, kalau misalnya memang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan tertutup. Nggak separah itu gitu Betul, intinya. betul. Ya. Dan toh juga ujung-ujungnya ada pelajaran berharga yang didapatkan dari itu kan. Ya. So we always moving up meskipun Yes, that's good. secara finansialnya nggak selalu Yeah. moving up, tapi paling nggak life skillnya dapat. Dapat, Ya kan, iya. konsistensinya, Yes. disiplinnya dan Disiplin, lain-lain. self-control, and patience, kesabaran. 3 easy points Yeah. to remember and to live by. Easy points to remember, not Yes. easy to do. Oh, is it not? Yes. Coba diulang lagi, Kak Claire, apa Ada aja? tiga Oke. teman-teman. Self-control artinya apa? Jangan spend apa yang kamu nggak punya. Nah, ya kan. Banyak banget nih kita kadang kayak sebenarnya nggak gitu butuh, tapi kayak pingin deh untuk beli, untuk impress siapa dulu. Misalnya impress, fun fact, about 70 to 80% of consumers buying decision behavior is because they want to impress others, not for themselves. Oke. Beda ya kalau misalnya emang reward gue udah kerja capek-capek, I really wanna buy that cute bag or blazer or whatever. That's a reward for yourself, that's self-care. Yes. But makanya itu dia self-control itu harus intensinya apa nih gitu. Yeah. Aku mau belanja ini, aku mau nabung ini, intensinya apa? Back to your why. Yep. Why for yourself. Not for others, but for yourself. Itu self-control. Yeah. Yang kedua, disiplin. Tiap bulan masukin 10-20%, aku tabung deposito, ada yang stok, ada yang reksadana, ya kan? Yeah. Yang ketiga adalah patience, kesabaran. Karena investing itu bukan short term, bukan Yeah. cuma setahun 2 tahun, it's decades. Warren Buffett aja 40 tahun ya. Warren Buffett aja sabar banget dan konsisten gitu. Bukannya bilang kita bakal, it's not about like, oh we wanna be the next Warren Buffett. Enggak, we Yeah. wanna have financial independence gitu. Yes. Wow. That's really good. Hanya itu bisa dikatakan wow gitu, begitu banyak insight yang didapatkan. Teman-teman, jadi kalau kita belajar dari Kakak Claire ini, saya paling ingat tadi di awal dikatakan apakah side hustle itu perlu? Kalau bisa, yes. Yes. Yes, Why not? why not? Why not? If you're happy doing it, why not? Betul, do your job, do your side hustle, don't forget also do your investment. Yes. 3 malah. Lo nonton podcast kok jadi dapat banyak PR. Banyak ya, banyak PR. Tapi do it for the right reasons, untuk alasan-alasan yang tepat buat teman-teman. Jangan karena lihat kiri kanan iri, FOMO dan lain-lain gitu ya. No iri, no jealousy. No jealousy. Jangan lupa istirahat juga, ya kan? Biar nggak burnout. Karena if you do the side hustle with heart,
capeknya itu beda loh. Oh ya. Capek yang maksa sama capek yang emang kayak capek tapi happy kayak sekarang ya. Tapi happy ya kan kita jadi ngobrol. Oke. Itu beda. So Yes. kembali ke diri sendiri. Amazing. Teman-teman, saya rasa nggak perlu ngomong banyak lagi, udah disampaikan semua oleh Kak Claire. Kita ucapkan terima kasih Claire sudah mampir di Thank you studio so di much Go for Impact. coming. Thank you so much. Yes, kita Listen, for invest with sharing. purpose bersama. Invest with purpose That's and with correct. impact. With impact, that's Yes. correct. Teman-teman terima kasih telah hadir kembali dan nantikan episode berikutnya kita datangkan narasumber lain tentunya tidak kalah menarik dari Kakak Claire meskipun sulit ya karena udah menarik sekali. The ini. bar is high. The bar is high, standarnya tinggi. Oke, kita sampai jumpa di episode berikutnya.